Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang sebuah kisah di Afrika Selatan yang cukup membingungkan dan diperparah dengan kinerja buruk dari polisinya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Do you think that we'll ever know who murdered Inga? Obviously, you want that person to be found. I hear you, but I think what I've had to deal with personally is not relying on that for me to move on. And so I dealt with that in the sense that I've almost made peace with the fact that whether that person is found or not will not define my status as being innocent of this crime. So I carry on living a life of moving forward. Inge Lotz adalah seorang anak tunggal di keluarganya yang juga sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Ayahnya adalah seorang profesor di Universitas Stellenbosch bernama Jan dan ibunya bernama Juanita yang bekerja sebagai seorang fisioterapis. Teman-teman menggambarkan Inge sebagai sosok yang ramah dan kecantikannya menjadi magnet bagi para pria di sekitarnya. Dia juga sangat berbakat, baik dalam bidang musik maupun akademisnya. Dia unggul secara akademis di kelas sains di Universitas Stellenbosch. Inge juga merupakan anggota paduan suara dan sering berkeliling dunia untuk ikut tampil bersama grup paduan suaranya itu. Dan di universitas itu dia pertama kali bertemu dengan pacarnya Fred van der Vever di tahun 2004. Fred adalah sosok pria yang tampan, tinggi, cerdas, dan mempunyai percaya diri yang tinggi. Fred juga sangat berbakat secara akademis dan juga dalam bidang olahraga. Dia suka bermain rugby dan olahraga lainnya. Pasangan itu menjadi pasangan yang sangat cocok dan mencolok. Mereka telah berkencan hampir setahun lamanya, tetapi mereka sudah memikirkan masa depan hubungan mereka. Orang tua Inge juga sangat menyukai Fred dan mereka menyupport hubungan pasangan itu. Inge dan orang tuanya bahkan sudah mempersiapkan untuk acara pertunangan mereka yang akan segera dilaksanakan. Di saat Fred masih menyelesaikan pendidikannya, Inge yang sudah lulus mendapatkan tawaran kerja dari sebuah perusahaan asuransi dan investasi yang cukup terkenal. Dan dia pun menerima tawaran kerja itu dan memutuskan untuk pindah tempat tinggal ke sebuah apartemen yang dekat dengan kantornya. Apartemen itu berjarak sekitar setengah jam dari kampusnya. Saat mereka tidak dapat bersama, mereka sering bertukar surat cinta dan pesan teks. Beberapa hari sebelum tanggal 16 Maret itu, Inge pergi ke rumah orang tuanya untuk menghabiskan akhir pekan di sana seperti biasanya. Setelah selesai berenang, Inge dan ibunya duduk di pinggir kolam sambil mengobrol. Saat itu ibu Inge menyadari di tangan anaknya ada banyak memar-memar. Lalu dia menanyakan perihal itu ke Inge. Inge mencoba menenangkan ibunya dengan menjawab, "Jangan khawatir Ma, ini tidak apa-apa." Namun keesokan paginya ibunya mencuri dengar percakapan Inge dan Fred di telepon. Saat itu Inge sedang bertengkar dengan pacarnya dan meminta Fred untuk tidak menemuinya dulu sementara waktu. Tetapi Fred memaksa untuk bisa menemui Inge di hari itu. Setelah Fred datang, keadaan terlihat baik-baik saja. Sampai waktu Inge sedang packing baju-bajunya untuk dibawa pulang ke apartemen, dia waktu itu membawa satu gaun pendek dengan belahan dada yang cukup rendah. Dan saat Fred melihat Inge membawa baju itu, dia langsung bilang, "Oh, kamu hanya boleh memakai baju itu saat ada aku saja ya." Di tanggal 16 Maret itu, Inge melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dia pergi ke kampus dan bertemu dengan temannya. Saat makan siang dia pergi makan dengan temannya itu dan di situ dia bercerita kalau mungkin hubungannya dengan Fred akan berakhir. Dia juga bercerita kalau mereka habis bertengkar hebat di pagi harinya itu. Dan di sore harinya Inge masih tertangkap kamera CCTV sedang berbelanja di minimarket dan pergi ke tempat persewaan DVD. Dari notanya terlihat dia menyewa DVD film The Stepford Wives. Inge adalah seorang siswa yang berdedikasi, yang rajin belajar dan juga sangat dekat dengan ibunya. Setiap pagi waktu dia bangun akan langsung menghubungi ibunya dan tidak pernah melewatkan sehari pun tanpa menelpon ibunya.
Dan dia juga sudah berjanji dengan ibunya itu akan miss call ponsel ibunya setiap hari supaya ibunya tahu kalau anaknya ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi ketika dia tidak menjawab teleponnya pada tanggal 16 Maret 2005 itu, ibunya mengira kalau dia sedang sibuk membaca buku atau sedang belajar. Namun pacar Inge tidak begitu yakin. Dia berusaha untuk menghubungi Inge selama berjam-jam namun tidak ada jawaban. Fred berpikir apa karena pagi itu mereka baru saja bertengkar, jadi Inge tidak mau menjawab telepon dan membalas SMS-nya. Dia pun mencoba untuk bersabar sampai akhirnya di pukul 10 malam dia sudah tidak kuat lagi untuk menunggu. Lalu Fred menghubungi ibu Inge dan menanyakan apakah ada pendengar kabar dari Inge hari itu. Juanita menjawab kalau dia terakhir kali berhubungan dengan Inge saat sore harinya. Akhirnya Fred meminta tolong seorang teman bernama Christopher yang tinggal dekat dengan Inge untuk memeriksa keadaan di apartemennya. Saat Christopher tiba di depan apartemen Inge, dia mencoba untuk mengetuk pintunya tetapi tidak ada yang menjawab. Lalu dia mencoba untuk membuka pintunya, ternyata pintu itu tidak terkunci. Dan temannya itu menemukan pemandangan yang mengerikan yang akan membuka sebuah kasus membingungkan dan belum terpecahkan sampai saat ini. Inge ditemukan di apartemennya dalam posisi duduk di sofanya dalam keadaan tak bernyawa dengan muka yang hancur dan tidak bisa dikenali. Polisi memeriksa tidak ada tanda paksaan untuk masuk, juga tidak ada barang berharga yang hilang. Sehingga polisi menyimpulkan kalau motif dari kasus ini bukanlah pencurian, melainkan satu hal yang pribadi. Polisi menemukan beberapa luka dalam di bagian kepala, leher, dan dada Inge. Tulang hidungnya juga patah dan matanya terlihat bengkak. Juga ada pembekakan besar di lengan kirinya, kaki, dan perut bagian bawah. Korban jelas terlihat berusaha menangkis penyerangnya. Namun kekerasan yang menyebabkan luka seperti itu dan perjuangan untuk menyelamatkan diri tidak terlihat di apartemen itu. Semuanya terlihat rapi pada tempatnya dan tidak ada satupun di sekitar korban yang terlihat berhamburan. Polisi tentu bingung melihat TKP yang rapi seperti itu. Bahkan genangan darah juga terlihat rapi seperti dituangkan ke lantai di bawah sofa. Mereka jadi punya teori sendiri kalau penyiksaan mungkin bahkan tidak terjadi di apartemen itu. Yang paling luar biasa, sebuah majalah terbuka tergeletak rapi di atas pangkuannya. Remote TV juga terletak di antara paha kanan Inge dan di bagian belakang sofa. Mengingat luka yang ditimbulkan, hal itu tidak mungkin bisa tetap dalam posisi itu selama serangan tak terduga yang kejam itu. Sehingga polisi menyimpulkan kalau pelaku mencoba untuk membuat sebuah jejak palsu. Dan 2 minggu setelah kejadian, ada seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang tinggal berdekatan dengan Inge. Dia adalah seorang pecandu obat terlarang dan dia mengaku kalau telah menghabisi nyawa Inge. Namun dia memberikan kesaksian yang berubah-ubah pada polisi. Awalnya dia bilang kalau dia yang melakukan, kemudian diganti menjadi dia melihat seseorang telah menyakiti Inge. Polisi menjadi curiga dengan pernyataan yang berganti-ganti itu dan membawa anak itu ke kompleks apartemen Inge dan memintanya untuk menunjukkan yang mana apartemennya. Dan anak itu tidak bisa menjawab. Akhirnya dia pun mengaku kalau dia tidak ada hubungannya dengan kasus itu dan hanya sedang mabuk saja. Saat pemeriksaan sidik jari, kepolisian menemukan sidik jari Fred di atas DVD yang baru saja dipinjam Inge di sore hari kejadian. Bisa disimpulkan Fred sempat berada di apartemen Inge di sore hari itu. Kemudian polisi menggeledah kamar Fred dan mereka menemukan sepasang sepatu Keds yang terlihat baru saja dibersihkan dengan jejak sepatu sama persis dengan jejak yang ada di kamar mandi Inge. Polisi juga menanyakan apakah dia mempunyai sebuah palu. Fred menjawab tidak, tetapi dia mempunyai palu yang mirip seperti alat pembuka botol yang disimpannya di bawah jok mobilnya yang juga terlihat sangat bersih. Di bulan Juni 2005, Fred pacar dari Inge itu didakwa atas kasus ini. Polisi dan masyarakat umum sangat yakin bahwa Fred bersalah. Tetapi pengacaranya yang bertemu secara langsung dan bekerja bersamanya meyakini kalau Fred tidak melakukannya. Fred meminta untuk dilakukan tes poligraf dan dia bisa melewati tes itu dengan baik. Pada tahun 2007, Fred muncul di Pengadilan Tinggi Western Cape di hadapan Hakim Deon Van Zyl. Dan persidangannya menjadi salah satu yang paling dipublikasikan di berita saat itu. Dengan biaya besar, Louis Derviver, ayah dari Fred, mencari ahli sidik jari top dunia untuk meneliti bukti yang diberikan oleh polisi. Pembela yang dipimpin oleh advokat Dub de Bruin dengan cermat membongkar bukti dari kepolisian itu
Dan dalam proses persidangan, pihak kepolisian menjadi sasaran ejekan karena kesalahan yang mereka lakukan terungkap. Fred dibebaskan dan dia balik menggugat kepolisian untuk ganti rugi atas dasar penuntutan yang keliru. Fred mengklaim kalau dia memiliki alibi saat kejadian itu. Saat itu dia berada di kantornya di Old Mutual yang berjarak sekitar 40 menit dari apartemen Inge. Di siang itu dia sedang meeting dengan 6 rekan kerja lainnya dan duduk di samping bosnya yang memverifikasi keberadaan Fred di kantornya sejak pukul 11 siang hingga 5 sore. Dan setelah diselidiki, palu yang ditemukan di mobil Fred tidak cocok dengan luka yang ditimbulkan di kepala Inge dan tidak ditemukan juga bekas darah di situ. Selama otopsi, bukti pelecehan seksual dikumpulkan, namun tidak pernah dikirim ke laboratorium forensik untuk pengujian dan tidak pernah disebutkan selama persidangan. Dalam penyelidikan, waktu kematian Inge diperkirakan antara pukul 4 sampai 6 sore dan tubuhnya ditemukan sekitar pukul setengah 11 malam. Anehnya tidak ada langkah hukuman yang diambil terhadap pihak polisi yang salah memberikan bukti dan mereka yang melakukan sumpah palsu selama persidangan itu. Sejak itu kasus Inge Lotz dianggap ditutup dan tidak ada upaya lagi yang dilakukan untuk melacak pelaku sebenarnya. Keluarga Inge tidak terima dengan hasil keputusan pengadilan dengan dibebaskannya Fred. Orang tua Inge menuntut Fred uang sebesar 8 juta rand atau sekitar 7,6 miliar rupiah atas kerusakan yang telah diakibatkan Fred ke keluarga Inge. Tetapi karena sudah terlalu lelah secara fisik dan mental dalam menghadapi kasus ini, orang tua Inge mencabut tuntutannya pada bulan Mei 2009. Tetapi di tahun 2010, Fred memenangkan tuntutannya atas kepolisian Afrika dan mendapatkan ganti rugi sebesar 46 juta rand atau sekitar 40 miliar rupiah. Namun akhirnya kemenangan tuntutan Fred ini ditangguhkan pengadilan dan dia tidak mendapatkan uang sepeser pun. Di bulan Maret 2012, orang tua Inge menawarkan 1 juta rand untuk siapa saja yang mempunyai informasi tentang pembunuhan Inge. Di tahun itu juga ayah Inge menyewa penyelidik untuk menyelidiki kembali kasus ini. Dan orang itu mencoba menyelidiki lagi sidik jari Fred yang ada di atas DVD. Dan dia menyatakan kalau itu memang benar sidik jari dari Fred. Namun kasus ini telah ditutup dan tidak akan ada lagi investigasi resmi dari kepolisian Afrika Selatan. Pada tahun 2014, Alan Elsdon, seorang mantan polisi di London Timur yang sekarang menjadi penulis, memutuskan untuk menyelidiki lagi kasus Inge. 4 tahun kemudian dia merilis bukunya yang berjudul Broken and Betrayed Inge Lotz. Dan bukti baru juga muncul yang menunjukkan bahwa Inge tidak dihabisi nyawanya di apartemennya itu. Pelaku hanya menempatkan Inge di apartemennya sore hari itu hanya sebagai bukti palsu. Karena dari bukti sinyal ponsel yang dilacak menunjukkan kalau Inge sedang menuju keluar kota selama 2 jam ke tujuan yang tidak diketahui. Pakar TKP medis dan forensik independen memiliki pendapat yang sama. TKP yang sebenarnya ada di tempat lain. Juga diketahui pada saat polisi memeriksa TKP Inge, mereka gagal mengumpulkan sampel darah, bukti, dan DNA yang penting di apartemen itu yang seharusnya bisa membantu dalam mengidentifikasi pelaku. Mobil Inge juga tidak pernah diperiksa DNA dan sidik jarinya. Malam itu juga setelah kejadian, ada 7 anggota polisi yang memasuki apartemen Inge sebelum ahli forensik datang dan mengumpulkan bukti. Sehingga saat ahli forensik datang mereka menjadi bingung karena ada banyak jejak kaki yang ditemukan dan barang-barangnya telah berubah tempatnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya nanti pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.